Suami malas kerja dan pengaruh omongan mertua yang kejam menjadi kunci hancurnya rumah tanggaku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, langit tampak begitu cerah ketika aku melangkah keluar dari gedung KUA dengan Mas Randy di sampingku. Tangannya yang hangat menggenggam erat jemariku, seolah berjanji akan melindungiku selamanya. Aku masih bisa merasakan debar jantungku yang berdegup kencang saat kami mengucapkan ikrar suci itu. 2 tahun kami berpacaran, melalui suka dan duka, dan akhirnya resmi menjadi suami istri. Kita akan bahagia, Din, bisik Randy sambil menatapku dengan mata berbinar. Aku mengangguk, percaya sepenuhnya pada kata-katanya. Namun, kebahagiaan itu sedikit ternoda ketika Randy mengungkapkan keinginannya untuk tinggal bersama orang tuanya setelah menikah. Ibu sudah tua, Din. Aku ingin merawat mereka. Lagi pula, rumah mereka cukup besar. Kita bisa tinggal di lantai atas, katanya suatu malam saat kami sedang berdiskusi tentang rencana setelah pernikahan. Aku sempat ragu. Aku selalu membayangkan hidup berdua saja dengan suamiku, membangun keluarga kecil kami sendiri. Tapi melihat harapan di mata Randy, aku tak tega menolak. Baiklah, kalau itu yang kamu mau, jawabku akhirnya. Minggu pertama setelah menikah, semuanya terasa indah. Bu Wati, Ibunda Randy, menyambutku dengan hangat. Anakku, sekarang kau sudah bagian dari keluarga kami, katanya sambil memelukku. Aku merasa diterima. Bahkan Pak Bambang, ayah Randy, yang biasanya pendiam, sesekali bercanda denganku. Tapi perlahan, segalanya mulai berubah. Suatu pagi, aku sedang menyiapkan sarapan untuk Randy. Aku membuat telur dadar kesukaannya dengan sedikit bawang daun, persis seperti yang dia suka. Saat aku menyajikannya di meja makan, Bu Wati tiba-tiba muncul dari belakangku. Kok telurnya kering begini, Dinda? Tanyanya sambil menyentuh pinggiran telur dengan sendok. Aku terkejut. Oh, maaf Bu. Randy suka yang seperti ini. Randy dari kecil selalu makan telur yang masih lembut, potong Bu Wati dengan nada yang tiba-tiba dingin. Matanya menyiratkan ketidakpuasan. Lain kali, masak lebih sebentar saja. Aku hanya bisa mengangguk. Perasaan tidak nyaman mulai menggelayuti hatiku. Hari-hari berikutnya, intervensi Bu Wati semakin menjadi. Dari cara aku melipat baju Randy, jangan seperti itu, nanti kusutnya tidak hilang. Hingga jam tidur kami, jangan begadang terus, nanti Randy sakit. Aku mencoba mengomunikasikan hal ini pada Randy, tapi dia hanya tertawa kecil. Sudahlah, Din. Ibu memang seperti itu. Dia hanya ingin yang terbaik untuk kita, katanya sambil menepuk pahaku. Aku menghela napas. Mungkin Randy benar. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Tapi di sudut hati kecilku, ada suara yang berbisik. Apakah aku akan selalu menjadi orang kedua di rumah ini? Aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Lagi pula, aku mencintai Randy. Dan untuknya, aku rela berusaha lebih keras. Namun, aku belum tahu bahwa ini baru awal dari segala penderitaanku. Minggu-minggu berlalu, dan perlahan tapi pasti, aku mulai merasakan betapa dalamnya campur tangan Bu Wati dalam kehidupan rumah tanggaku. Awalnya hanya seputar urusan dapur, tapi kemudian merambat ke hampir setiap aspek keseharian kami. Seolah-olah, tidak ada satupun keputusan kecil yang bisa kuambil tanpa persetujuannya. Suatu sore, aku memutuskan untuk menata ulang kamar tidur kami. Aku memindahkan lemari pakaian ke sudut yang lebih lapang dan menambahkan meja kecil di dekat jendela sebagai tempatku bekerja. Jadi lebih lega, kan? Kataku pada Randy yang sedang duduk di tempat tidur, mengamati perubahan itu dengan senyum puas. Namun, sebelum Randy sempat menjawab,
Bu Wati sudah berdiri di pintu kamar dengan wajah masam. Kok dipindah-pindah begini? Lemari itu sudah puluhan tahun di situ. Tidak baik mengubah tatanan rumah, nanti rezekinya ikut berubah, ujarnya dengan nada ketus. Tangannya menunjuk-nunjuk ke berbagai sudut kamar, seolah aku telah melakukan kesalahan besar. Aku tertegun, mencoba mencari dukungan dari Randy. Tapi suamiku hanya mengangkat bahu dengan ekspresi pasrah. Iya, Dint. Mungkin lebih baik dikembalikan seperti semula. Biar ibu tidak khawatir, bisiknya pelan. Perasaan sesak mendadak menyergap dadaku. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ini adalah kamar kami, tempat privasi suami istri yang seharusnya bebas kami atur sesuai keinginan. Tapi aku menelan semua unek-unek itu. Dengan tangan gemetar, aku mulai mendorong lemari berat itu kembali ke posisi semula. Konflik-konflik kecil seperti ini terus berulang. Suatu pagi, aku memakai daster kesukaanku yang agak pendek saat sedang santai di rumah. Bu Wati langsung mengernyitkan dahi. Dinda, tolong pakai baju yang lebih pantas. Ini kan ada ayah Randy di rumah. Omelnya sambil melemparkan selimut ke arahku. Yang paling menyakitkan adalah ketika Bu Wati mulai ikut campur dalam hubungan intim kami. Suatu malam, saat kami sedang berduaan di kamar, tiba-tiba ada ketukan keras di pintu. Jangan begadang-begadang, Randy. Besok kan harus kerja pagi, teriak Bu Wati dari balik pintu. Randy langsung menghela napas dan memutuskan untuk tidur. Aku mencoba membicarakan hal ini dengan Randy. Mas, aku rasa kita perlu bicara serius tentang ibu. Aku merasa tidak nyaman. Tapi sebelum aku selesai, Randy sudah memotong. Dinda, ibu sudah tua. Kebiasaannya memang seperti itu. Kamu harus lebih sabar, katanya sambil memalingkan muka. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menangis diam-diam di kamar mandi. Air mataku bercampur dengan air shower yang mengalir deras. Aku mulai bertanya-tanya, apakah rumah ini akan selamanya menjadi sangkar emas yang membuatku sulit bernapas? Yang lebih menyedihkan, Randy yang dulu selalu membelaku saat masih pacaran, sekarang justru menjadi orang pertama yang menyuruhku mengalah. Seolah-olah, pernikahan kami bukan lagi tentang aku dan dia, tapi tentang dia dan ibunya. Dan di tengah semua ini, aku mulai menyadari kebenaran pahit. Aku tidak hanya menikahi Randy, aku juga menikahi ibunya. Pagi itu, udara terasa begitu berat ketika aku membuka pintu rumah sepulang dari pasar. Begitu masuk, suasana hening yang tidak biasa langsung menyergapku. Biasanya di jam segini, Randy sudah bersiap-siap berangkat kerja dengan celana kain dan kemeja rapihnya, sambil sesekali mengeluh tentang rapat pagi atau deadline laporan. Tapi hari ini, aku menemukannya masih duduk di meja makan dengan wajah pucat. Kedua tangannya menggenggam erat secangkir kopi yang sudah dingin. Mas, kenapa belum berangkat? Tanyaku sambil meletakkan belanjaan di dapur. Randy menatapku dengan pandangan kosong. Ada jeda yang terlalu panjang sebelum akhirnya dia mengeluarkan kata-kata yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku di PHK, Dint. 3 kata itu menggantung di udara seperti kabut tebal yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Aku berdiri kaku. Tangan masih memegang sekantung sayuran yang tiba-tiba terasa sangat berat. Apa maksudmu? Dengan suara parau, Randy menjelaskan bahwa perusahaan tempatnya bekerja sedang melakukan restrukturisasi besar-besaran. Mereka memutuskan untuk menutup divisi kami. Semua staf dipecat, ujarnya sambil menggosok-gosok pelipisnya. Matanya merah, tapi aku tidak bisa membedakan apakah itu karena kelelahan atau karena dia menahan tangis. Aku segera duduk di sampingnya, berusaha menenangkannya. Tidak apa-apa, Mas. Kita bisa cari jalan keluarnya bersama. Tiba-tiba, Bu Wati muncul dari kamarnya. Ada apa ini? Kenapa Randy masih di rumah? Tanyanya dengan suara tinggi. Ketika Randy memberitahukan kabar buruk itu,
Reaksi Buati justru membuatku terkejut. Dia langsung memeluk erat anak semata wayangnya itu. "Oh, anakku, kasihan sekali kamu. Sudah bekerja keras, malah diperlakukan seperti ini." Ratapnya seolah-olah Randy baru saja mengalami musibah paling mengerikan di dunia. Aku mencoba memberikan solusi. "Mungkin besok kita bisa mulai cari lowongan kerja di..." "Jangan buru-buru," potong Buati tajam. "Randy pasti sangat lelah. Biarkan dia istirahat dulu beberapa minggu. Kasihan lihat dia seperti ini." Tangannya terus membelai punggung Randy seperti anak kecil yang baru saja jatuh dari sepeda. Aku terpana. "Beberapa minggu? Bagaimana dengan biaya hidup? Bagaimana dengan cicilan rumah yang harus kami bayar setiap bulan?" Aku menatap Randy, berharap dia akan mengatakan sesuatu. Tapi dia hanya diam, menikmati belayan ibunya seperti anak kecil yang mencari perlindungan. Hari-hari berikutnya, Randy benar-benar mengikuti saran ibunya. Dia bangun siang, menghabiskan waktu dengan menonton TV atau bermain ponsel. Setiap kali aku mencoba membicarakan tentang mencari pekerjaan baru, Buati selalu menyela. "Dia masih trauma, Dinda. Jangan dipaksa-paksa." Sementara itu, tabungan kami terus menyusut. Aku mulai menghitung-hitung pengeluaran dengan cermat. Harus mengurangi belanja bulanan, memprioritaskan tagihan-tagihan penting. Tapi yang membuatku semakin frustrasi adalah sikap Randy yang justru santai saja. Dia masih meminta uang untuk nongkrong dengan teman-temannya, dengan alasan butuh refreshing setelah kejadian tidak menyenangkan itu. Suatu malam, saat kami sedang sendirian di kamar, aku akhirnya tidak tahan lagi. "Mas, kita harus serius membicarakan ini. Tabungan kita tinggal separuh. Aku khawatir." "Berhenti mengkhawatirkan segalanya," potong Randy dengan suara kasar yang belum pernah kudengar sebelumnya. "Aku tahu situasinya. Kamu pikir aku tidak stres? Tapi ibu benar. Aku butuh waktu untuk memulihkan diri." Aku terkejut dengan ledakannya. Air mata langsung menggenang di mataku. Aku hanya mencoba membantu. "Mas, kita harus memikirkan masa depan." "Masa depan?" Randy menyeringai. "Lihat dirimu, Dinda. Kamu jadi sangat materialistis sejak menikah denganku. Dulu kamu tidak seperti ini." Kata-katanya seperti tamparan keras di wajahku. "Materialistis? Karena aku khawatir tidak bisa membayar tagihan? Karena aku ingin suamiku bertanggung jawab?" Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami tidur saling membelakangi. Dan di kegelapan itu, aku mulai menyadari sesuatu yang menakutkan. Mungkin Randy tidak pernah benar-benar dewasa. Selama ini, dia selalu berlindung di balik ibunya. Dan sekarang, ketika dihadapkan pada masalah nyata, dia memilih untuk kembali menjadi anak kecil yang butuh dilindungi. Sementara aku berdiri sendiri di tengah badai yang semakin besar, tanpa tahu harus berpegangan pada apa. 3 bulan telah berlalu sejak Randy di PHK, dan situasi keuangan kami semakin memprihatinkan. Setiap kali membuka aplikasi mobile banking, dadaku sesak melihat angka yang terus mengecil seperti balon yang kehilangan udara. Tabungan darurat yang kami kumpulkan susah payah selama ini telah menyusut hingga tinggal sepertiga. Yang lebih membuatku cemas adalah tagihan-tagihan yang terus berdatangan. Listrik, air, cicilan motor, belum lagi kebutuhan sehari-hari yang tak bisa dihindari. Suatu malam, sambil menghitung ulang pengeluaran bulanan di meja makan, aku memutuskan untuk berbicara serius dengan Randy. "Mas, kita harus bicara tentang kondisi keuangan kita," bukaku dengan suara pelan namun tegas. Randy yang sedang asyik bermain game di ponselnya hanya mengangkat bahu. "Santai saja, Din. Aku sedang menunggu kabar dari teman tentang lowongan di perusahaannya. Sudah 3 bulan, Mas. Dan tagihan tidak bisa menunggu," kataku sambil menunjuk tumpukan kertas tagihan di depanku. "Aku punya ide.
Bagaimana jika aku yang bekerja sementara waktu? Wajah Randy berubah. Kamu? Tapi kamu sedang hamil. Iya, tapi baru trimester pertama. Aku masih kuat. Lagi pula banyak wanita hamil yang tetap bekerja. Jawabku mencoba meyakinkannya. Tiba-tiba Bu Wati yang mendengar pembicaraan kami ikut campur. Tidak bisa. Apa kata orang nanti? Suami menganggur. Istri malah bekerja? Memalukan. Suaranya nyaring memenuhi ruang tamu. Aku menarik napas dalam-dalam. Bu, ini soal kebutuhan keluarga kita. Kalau tidak ada pemasukan, bagaimana kita bisa membayar? Randy pasti akan segera dapat kerja. Potong Bu Wati dengan yakin. Anak saya lulusan S1, berpengalaman. Tidak mungkin lama menganggur. Aku menatap Randy, berharap dia akan membelaku. Tapi seperti biasa, dia hanya diam, menundukkan kepala seperti anak yang dimarahi ibunya. Malam itu, setelah pertengkaran itu, aku berbaring di tempat tidur sambil memandang langit-langit. Perutku yang masih kecil mulai terlihat membuatku sadar bahwa tanggung jawabku semakin besar. Di sisi lain, Randy tidur dengan nyenyak seolah tidak ada masalah yang mengancam. Keesokan paginya, dengan tekad bulat, aku mulai mencari lowongan kerja secara diam-diam. Aku mengirim lamaran ke beberapa perusahaan yang memungkinkan untuk pekerjaan paruh waktu. Tanpa sepengetahuan keluarga, aku melakukan beberapa interview via telepon saat mereka tidak di rumah. Hingga akhirnya, seminggu kemudian, sebuah perusahaan konsultan bersedia menerimaku sebagai asisten administrasi paruh waktu dengan gaji yang cukup untuk menutupi kebutuhan dasar kami. Saat menerima kabar itu, rasanya seperti menemukan oasis di tengah gurun. Malam itu, saat makan malam, aku memberitahu keputusanku. Aku sudah diterima bekerja di PT Surya Konsultan. Aku mulai besok. Rentie langsung meletakkan sendoknya dengan keras. Kamu sungguh-sungguh? Tanpa bicara denganku dulu. Sudah 3 bulan aku mencoba berbicara, Mas. Tapi tidak ada perubahan. Jawabku tegas. Bu Wati langsung menyambar. Dinda, kamu tidak memikirkan kondisi cucuku. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Aku akan berhati-hati. Dokter bilang kehamilanku sehat-sehat saja. Balasku sambil menatap mata Bu Wati tanpa ragu. Pertengkaran hebat pun terjadi. Tapi kali ini, aku berdiri teguh pada keputusanku. Aku melihat bagaimana Randy dan ibunya saling mendukung, bersatu melawan keputusanku untuk bekerja. Ironisnya, mereka tidak menawarkan solusi lain selain terus menunggu dan berharap. Hari pertama kerjaku tiba. Dengan perut yang mulai terasa mual di pagi hari, aku memaksakan diri untuk mandi dan bersiap. Randy bahkan tidak bangun untuk mengantarku. Saat aku menutup pintu rumah, air mata mengalir di pipiku. Ini bukan bagaimana aku membayangkan masa kehamilanku. Tapi aku tahu, seseorang harus bertanggung jawab. Dan jika suamiku tidak mau, maka aku yang akan melakukannya. Untuk masa depan anakku, untuk kelangsungan hidup kami. Di perjalanan menuju kantor, aku menyentuh perutku yang masih kecil. Maafkan ibu, nak. Tapi percayalah, ini semua untuk kebaikan kita. Dan dengan langkah berat namun penuh tekad, aku memulai babak baru dalam hidupku, menjadi tulang punggung keluarga di saat yang seharusnya aku mendapat dukungan paling besar dari suami dan mertua. Pagi itu, alarm berbunyi nyaring pukul 5.30, memecah kesunyian kamar yang masih gelap. Aku menggerakkan tubuhku dengan susah payah, seperti ada beban berat yang menindih setiap sendi. Mual pagi hari langsung menyerang begitu kakiku menyentuh lantai. Aku bergegas ke kamar mandi, berharap bisa meredakan rasa tidak nyaman ini sebelum memulai hari. Air dingin yang kuyupkan ke wajah hanya memberikan kesejukan sesaat sebelum rasa mual itu kembali datang seperti gelombang pasang. Di meja makan, Bu Wati sudah duduk dengan wajah masam seperti biasa. Kerja lagi hari ini?
Sudah seminggu kamu bolak-balik kantor. Lihat saja wajahmu yang pucat itu, sindirnya sambil menyuap nasi ke mulutnya. Aku mengabaikan komentarnya, mencoba menelan beberapa sendok bubur yang kubuat untuk sarapan. Tapi lidahku terasa pahit, dan setiap kunyahan seperti memaksakan sesuatu yang tidak ingin ditelan oleh tubuhku sendiri. Perjalanan ke kantor dengan angkutan umum adalah siksaan tersendiri. Bau bus yang pengap, goncangan-goncangan di jalan, dan sesak napas karena masker yang menempel di wajah membuatku harus menutup mata dan menarik napas dalam-dalam berkali-kali. Tahan sedikit lagi, bisikku pada diri sendiri sambil memegang perut yang masih datar, seolah bisa memberikan kekuatan pada janin kecil di dalamnya. Kantor tempatku bekerja tidak terlalu besar, tapi tuntutan pekerjaannya jauh lebih berat dari yang kubayangkan. Sebagai asisten administrasi paruh waktu, tugasku mencakup mengarsipkan dokumen, menjawab telepon, mengatur jadwal meeting, dan kadang harus membantu menyiapkan presentasi. Hari itu, bosku memintaku untuk menyusun laporan keuangan triwulan yang harus selesai sebelum jam 3 sore. Tapi Pak, ini dokumennya sangat banyak. Kamu bisa kan, Dinda? Kami mempekerjakanmu karena kamu bilang bisa multitasking. Potongnya sebelum aku bisa menjelaskan kondisiku. Dengan gigit bibir, aku mengangguk dan mulai bekerja. Jam-jam berlalu tanpa aku menyadarinya. Aku bahkan lupa makan siang sampai rekan kerjaku, Sari, menepuk pundakku. Din, kamu baik-baik saja? Wajahmu sangat pucat, ujarnya penuh kekhawatiran. Aku mencoba tersenyum. Aku baik-baik saja, hanya agak lelah. Kamu hamil, harus lebih menjaga diri, bisik Sari. Aku terkejut. Aku belum memberitahu siapapun di kantor tentang kehamilanku. Bagaimana kamu tahu? Sari tersenyum kecil. Aku punya 3 anak. Aku bisa mengenali tanda-tandanya. Kamu sering memegang perut, wajahmu sering berubah pucat tiba-tiba, dan kamu selalu menolak ketika kami ajak makan makanan pedas. Air mata tiba-tiba menggenang di mataku. Entah mengapa, perhatian kecil dari rekan kerja yang baru kukenal seminggu ini terasa lebih tulus daripada perhatian yang pernah kudapatkan di rumah selama ini. Pukul 4 sore, ketika aku sedang memeriksa dokumen terakhir, teleponku berdering. Randy, kamu pulang jam berapa? Ibu masak sop kesukaanku. Jangan sampai dingin, ujarnya tanpa basa-basi. Aku menatap tumpukan dokumen di mejaku yang masih tinggi. Aku harus lembur sedikit. Mas, masih ada laporan yang harus. Lembur? Kamu pikir aku tidak butuh istri di rumah? Ibu sudah tua, harusnya kamu yang membantu dia. Suaranya terdengar kesal di seberang telepon. Dengan suara serak, aku berjanji akan pulang secepat mungkin. Tapi setelah menutup telepon, aku menunduk dan membiarkan air mata jatuh ke dokumen-dokumen di hadapanku. Randy tidak pernah bertanya bagaimana hariku, apakah aku lelah, atau apakah bayinya baik-baik saja. Yang dia pedulikan hanyalah sop kesukaannya yang mungkin akan dingin jika aku terlambat pulang. Perjalanan pulang lebih buruk dari perjalanan berangkat. Hujan deras membuat angkot yang kutumpangi penuh sesak. Aku berdiri berdesakan dengan penumpang lain, berpegangan erat pada besi di atas kepala sambil berusaha menjaga keseimbangan. Sesekali, tanganku refleks memegang perut ketika angkot melewati jalan bergelombang. Sampai di rumah pukul 8 malam, aku menemukan meja makan sudah bersih. Di dapur, sisa sop yang dingin tergeletak di panci. Randy sedang asyik menonton TV di ruang keluarga. Kamu makan malam? Tanyanya sambil lalu, tanpa benar-benar memandangku. Aku belum makan, jawabku lemas. Dari tadi aku tunggu-tunggu kamu tidak pulang-pulang. Akhirnya aku dan ibu makan duluan. Panasannya masih ada di magic jar. Dengan sisa tenaga, aku mengambil nasi dan menghangatkan sop yang sudah tidak enak dilihat. Saat aku duduk sendirian di meja makan, mendengar suara tawa Randy menanggapi acara komedi di TV, untuk pertama kalinya aku merasakan sesuatu yang mengerikan, kebencian.
Benci pada suamiku yang tidak peduli. Benci pada mertuaku yang egois. Dan yang paling menyakitkan, benci pada diriku sendiri karena membiarkan semua ini terjadi. Malam itu, ketika Randy sudah tidur nyenyak, aku berdiri lama di depan cermin kamar mandi. Tubuhku yang mulai kurus, mata yang berkantung, dan wajah yang kehilangan cahaya itu tidak lagi terasa seperti milikku. Aku meraba perut kecilku yang mulai membulat. Tahan kuat, nak. Ibu akan terus berjuang untukmu, bisikku sambil menahan isak tangis yang ingin meledak. Tapi di sudut hati kecilku, ada suara yang bertanya, berapa lama lagi aku bisa bertahan? Hari Jumat itu dimulai seperti biasa, dengan mual yang menyiksa dan kelelahan yang seolah menyatu dengan tulang-tulangku. Namun ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Rasa kram yang aneh di perut bagian bawah membuatku berhenti di tengah-tengah menyiapkan sarapan. Aku berdiri membeku di dapur, tangan kiri mencengkeram pinggiran meja, sementara tangan kanan menekan perut yang tiba-tiba terasa begitu kencang. "Kamu kenapa?" tanya Bu Wati dari belakangku. Suaranya lebih bernada penasaran daripada khawatir. Aku menggeleng, mencoba menenangkan diri. "Tidak apa-apa, Bu. Hanya agak kram." Tapi rasa sakit itu tidak hilang. Selama perjalanan ke kantor, keringat dingin terus mengucur di pelipisku. Setiap guncangan angkot terasa seperti pisau yang mengiris-iris perutku. Ketika tiba di depan gedung kantor, pandanganku tiba-tiba berkunang-kunang. Aku harus bersandar dulu di tembok selama beberapa menit sebelum berhasil mengumpulkan tenaga untuk naik ke lantai 3 menggunakan tangga. Lift sedang rusak, seperti biasa. "Kamu baik-baik saja, Dinda? Wajahmu seperti hantu," tanya Sari begitu melihatku masuk ke ruangan kerja kami dengan langkah gontai. Aku mencoba tersenyum, tapi tiba-tiba rasa sakit yang tajam menusuk perutku. Aku menjerit kecil sebelum tubuhku ambruk ke lantai. Suara Sari berteriak memanggil bantuan terdengar sayup-sayup, seperti berasal dari ujung terowongan yang panjang. Ketika sadar, aku sudah terbaring di tempat tidur rumah sakit dengan infus menancap di tanganku. Dokter di samping tempat tidur mengucapkan kata-kata yang membuat seluruh tubuhku mati rasa. "Ibu mengalami keguguran." Dunia seolah berhenti berputar. Kata-kata itu menggantung di udara, menusuk-nusuk telingaku dengan kejam. Aku tidak bisa bernapas. Tidak bisa menangis. Tidak bisa berpikir. Hanya ada kehampaan yang begitu luas dan dalam, seperti jurang yang tiba-tiba terbuka di dadaku dan menelan segalanya. Sari yang duduk di sampingku memegang tanganku erat. "Aku sudah menghubungi suamimu," bisiknya dengan mata berkaca-kala. Randy datang 1 jam kemudian. Bukan berlari dengan panik seperti seharusnya seorang suami yang mendengar istrinya keguguran, tapi dengan langkah santai, wajahnya lebih menunjukkan rasa tidak nyaman daripada kepedulian. "Kenapa sampai bisa begini?" Itu kalimat pertamanya. Bukan, "Kamu baik-baik saja," atau "Aku di sini untukmu." Air mataku akhirnya meledak. Aku tidak tahu." Suaraku hancur. Dokter mencoba menjelaskan bahwa keguguran bisa terjadi karena banyak faktor. Kelelahan, stres, atau memang ada masalah dengan janin. Tapi sebelum penjelasan selesai, Bu Wati yang baru saja tiba langsung menyambar. "Sudah kubilang jangan bekerja. Sudah kubilang. Lihat sekarang akibatnya." Suaranya nyaring memenuhi seluruh ruangan, membuat beberapa perawat menoleh. Cucuku hilang karena keegoisanmu." Aku terbaring tak berdaya, dihujani tuduhan keji sementara tubuhku masih sakit dan jiwaku baru saja dirobek-robek. Yang lebih menghancurkan adalah Randy hanya diam membiarkan ibunya mengataiku seperti itu. Bahkan, aku melihat anggukan kecil darinya, seolah setuju dengan semua tuduhan itu. Malam itu, setelah mereka pulang dengan alasan harus istirahat, meninggalkanku sendirian di rumah sakit, aku berbaring menatap langit-langit putih yang kosong. Tanganku secara refleks mengusap perut yang kini kosong, yang seharusnya mulai menunjukkan kehidupan.
Bayi itu, bayi kecilku yang bahkan belum sempat kulihat wajahnya, sudah pergi selamanya. Dan tidak ada seorang pun di keluargaku yang peduli untuk berduka bersamaku. Yang mereka pedulikan hanyalah menyalahkan, menghakimi, dan melukaiku lebih dalam. Di kesunyian kamar rumah sakit itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasakan kesepian yang paling menyiksa. Aku kehilangan anakku. Tapi yang lebih menyakitkan, aku sepertinya juga sudah kehilangan suamiku sejak lama. Hanya baru menyadarinya sekarang. Dan di antara semua rasa sakit itu, muncul satu pertanyaan yang terus menghantuiku. Apakah masih ada yang tersisa untuk diperjuangkan dalam pernikahan ini? Pulang dari rumah sakit setelah keguguran, rumah yang seharusnya menjadi tempatku pulih justru terasa seperti penjara berlapis kebisuan. Randy dan Bu Wati menghindariku seolah aku membawa penyakit menular. Mereka berbicara dalam bisikan-bisikan, berhenti ketika aku masuk ke ruangan, dan saling bertukar pandangan penuh arti setiap kali aku mencoba ikut serta dalam percakapan. Suatu malam, 2 minggu setelah kejadian itu, aku terbangun karena rasa haus yang menyiksa. Tempat tidur di sebelahku kosong. Randy tidak ada di situ. Aku memeriksa jam di ponsel. Pukul 2.37 dini hari. Mungkin dia sedang ke kamar mandi, pikirku. Tapi setelah menunggu beberapa menit dan tidak mendengar suara apapun, aku memutuskan untuk mencari. Rumah gelap dan sunyi ketika aku berjalan menyusuri koridor. Cahaya remang-remang dari bawah pintu kamar mandi kosong membuatku semakin penasaran. Lalu, dari ruang tamu di lantai bawah, terdengar suara Randy yang berbisik pelan. Aku mendekat dengan langkah hati-hati, tidak ingin mengganggunya jika dia sedang menerima telepon penting. Tapi apa yang kudengar selanjutnya membuat darahku membeku. Sudah kubilang, jangan telepon aku jam-jam begini, bisik Randy dengan suara menggoda. Iya, aku juga kangen. Besok aku usahakan ketemu. Ya? Dinda sudah tidur. Aku berdiri membeku di tangga. Tangan mencengkeram pegangan tangga begitu kencang sampai buku-buku jariku memutih. Ada suara perempuan di seberang telepon yang tertawa kecil. Tertawa yang terlalu akrab, terlalu intim. Dengan hati berdebar kencang, aku kembali ke kamar dengan diam-diam. Randy baru kembali sekitar 20 menit kemudian, menyelinap ke tempat tidur dengan hati-hati seolah tidak ingin membangunkanku. Aku pura-pura tidur. Tapi seluruh tubuhku gemetar. Keesokan harinya, saat Randy pergi, mencari lowongan kerja, seperti biasa, alasan yang semakin sering digunakannya untuk keluar rumah, aku melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya, memeriksa ponselnya. Aku tahu ini melanggar privasi, tapi setelah apa yang kudengar tadi malam, aku tidak bisa tinggal diam. Dengan jari gemetar, aku membuka aplikasi pesannya. Dan di sana ada semua kebenaran yang selama ini tersembunyi. Percakapan mesra dengan seseorang bernama Siska, mantan pacarnya yang dulu sering dia sebut sebagai cinta pertamanya. Rupanya mereka sudah kembali berhubungan sejak 3 bulan lalu, tepat setelah aku mulai bekerja. Foto-foto mereka berdua di kafe, di mall, bahkan di sebuah hotel. Pesan-pesan kotor yang membuat perutku mual membacanya. Yang paling menghancurkan adalah pesan dari seminggu yang lalu, setelah aku keguguran. Aku nggak tahan lagi harus nunggu. Kapan kamu berani cerita ke Dinda? Dia kan sudah nggak bisa kasih kamu anak lagi setelah keguguran itu. Dan balasan Randy, sabarlah dikit lagi. Ibu juga sudah bilang lebih baik aku sama kamu. Tapi tunggu waktu yang tepat aja. Kasian Dinda baru aja keguguran. Kasian? Kasian? Air mataku menetes deras membasahi layar ponsel. Jadi selama ini, sementara aku berjuang melawan rasa sakit fisik dan emosional setelah kehilangan bayi kami, suamiku sendiri sudah merencanakan untuk meninggalkanku, dan Bu Wati, wanita yang selama ini kupanggil ibu, ternyata mendukung pengkhianatan ini. Aku duduk terpaku di lantai kamar kami,
kamar yang dulu kupenuhi dengan mimpi-mimpi tentang keluarga kecil bahagia. Sekarang semuanya hancur berkeping-keping. Ketika Randy pulang sore itu dengan wajah ceria, pasti baru bertemu Siska, aku sudah duduk di tempat tidur dengan ponselnya di tanganku. Wajahnya langsung pucat ketika melihat apa yang kubawa. Dinda, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Teriakku untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami. Suaraku pecah, penuh dengan semua rasa sakit yang selama ini kusimpan. Bahwa kamu sudah berselingkuh? Bahwa kamu dan ibumu sudah merencanakan untuk menyingkirkanku? Bahwa kamu menganggap aku cacat karena keguguran itu? Randy berdiri kaku, wajahnya campur aduk antara rasa bersalah dan kesal. Kamu sudah memeriksa ponselku? Itu pelanggaran privasi. Jangan berani-berani membalikan kejadian, raungku. Aku kehilangan anak kita. Aku bekerja mati-matian untuk keluarga ini. Dan balasannya kamu berselingkuh. Bu Wati tiba-tiba muncul di pintu kamar. Dinda, suaramu. Apa kata tetangga? Aku tidak peduli apa kata tetangga. Potongku, menatapnya dengan mata berapi-api. Ibu tahu tentang perselingkuhan anak ibu? Ibu mendukungnya? Setelah semua yang kulakukan untuk keluarga ini. Bu Wati tidak menjawab. Diamnya lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Randy mencoba mendekat. Dinda, mari kita bicara baik-baik. Tidak, aku mundur. Menjauhinya seperti menjauhi penyakit mematikan. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku sudah melihat kebenarannya. Kamu dan ibumu sudah memilih jalanmu. Sekarang biarkan aku memilih jalanku. Malam itu, untuk terakhir kalinya, aku tidur di kamar yang sama dengan Randy, berpaling punggungan, berjarak ribuan mil meski hanya terpisah beberapa sentimeter. Dan di kegelapan itu, di antara isak tangis yang kuredam, aku membuat keputusan yang sudah lama tertunda. Aku akan pergi. Tidak lagi sebagai korban. Tidak lagi sebagai istri yang patuh. Tapi sebagai Dinda, perempuan yang akhirnya bangkit dari puing-puing pernikahannya, siap menulis bab baru dalam hidupnya. Pagi itu, mentari belum sepenuhnya bangkit ketika aku sudah duduk di tepi tempat tidur, menatap koper besar yang terbuka di lantai. Setiap helai pakaian yang kumasukkan ke dalamnya seperti mengikis sedikit demi sedikit sisa keterikatanku dengan rumah ini. Rumah yang pernah kubayangkan akan menjadi tempat aku membangun keluarga bahagia. Tanganku terhenti di atas sebuah foto pernikahan kami yang terselip di antara buku-buku di lemari. Randy dengan jas hitamnya, aku dengan kebaya putih, tersenyum bahagia seolah dunia adalah milik kami berdua. Betapa naifnya aku dulu. Jadi kamu sungguh-sungguh pergi. Suara Randy dari pintu kamar membuatku menegang. Aku tidak menyadari dia sudah bangun. Tanpa menoleh, aku terus melipat baju dengan gerakan mekanis. Kamu pikir ini lelucon? Suaraku datar, jauh lebih tenang dari yang kubayangkan. Randy mendekat, mencoba mengambil tanganku. Dinda, aku sudah minta maaf. Aku tahu aku bersalah. Tapi, aku tidak butuh, tapi, Randy, potongku, menarik tanganku pergi. Aku butuh suami yang setia. Butuh pasangan yang bisa diandalkan ketika aku hancur. Bukan pria yang berselingkuh di belakangku sementara aku berdarah-darah kehilangan anak kami. Suaraku pecah di akhir kalimat, tapi aku menahan air mata. Tidak lagi. Aku tidak akan memberinya kepuasan melihatku menangis lagi. Randy menghela napas panjang, duduk di tempat tidur dengan wajah kesal. Kamu selalu dramatis. Iya, aku berselingkuh. Tapi kamu juga tidak sempurna. Kamu sibuk bekerja, selalu lelah, selalu stres. Siska mengerti aku. Tamparanku mendarat keras di pipinya sebelum aku sempat berpikir. Suaranya bergema di kamar. Randy terperangah, tangannya menempel di pipi yang memerah. Jangan pernah menyalahkanku untuk perselingkuhanmu.
raungku, suaraku penuh dengan semua kepahitan yang terkumpul selama ini. Aku bekerja karena kamu malas mencari kerja. Aku stres karena harus menanggung beban finansial sendirian. Aku lelah karena tidak ada yang membantuku, bahkan ketika aku hamil dan hampir mati keguguran. Bu Wati tiba-tiba muncul di pintu, wajahnya merah padam. Dinda, berani-beraninya kamu memukul suamimu. Aku menertawakannya, tertawa getir yang membuat mereka berdua terkejut. Oh, sekarang ibu peduli? Ketika anak kesayangan ibu ditampar, baru ibu bereaksi? Tapi ketika aku keguguran, ketika aku berdarah-darah dan kesakitan, di mana kepedulian ibu? Bu Wati tercekat, tapi cepat pulih. Kamu tidak pantas menjadi istri Randy. Lihat dirimu, keras kepala, tidak patuh, tidak bisa memberi anak. Cukup, teriakku, suaraku mengguncang ruangan. Aku sudah cukup jadi bulan-bulanan kalian. Hari ini aku pergi, dan kalian bebas melakukan apapun. Randy bisa kembali ke Siska yang sempurna, itu. Ibu bisa punya menantu idaman. Tapi ingat baik-baik, suatu hari nanti, kalian akan menyadari apa yang kalian buang hari ini. Aku menutup koper dengan keras, mengangkatnya dengan susah payah. Randy mencoba menghalangi. Dinda, tunggu. Sudah terlambat, Randy, bisikku, menatap matanya untuk terakhir kalinya. Sudah terlambat untuk semua penyesalanmu. Aku melewatinya dengan langkah tegap, turun tangga menuju pintu depan. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca, tapi aku terus melangkah. Di depan rumah, taksi yang kupesan sudah menunggu. Ketika pintu mobil tertutup, ketika rumah itu perlahan menghilang dari pandangan, baru aku membiarkan air mataku mengalir deras. Ini bukan akhir. Ini awal yang sebenarnya. Awal di mana aku belajar mencintai diriku sendiri lebih dari siapapun. Awal di mana aku menjadi Dinda yang seutuhnya. Bukan lagi istri Randy, bukan lagi menantu Bu Wati, tapi diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam lama, aku menarik napas lega. Mobil taksi melaju pelan menyusuri jalanan yang mulai ramai oleh aktivitas pagi. Aku menatap keluar jendela, menyaksikan wajah-wajah asing yang berlalu lalang dengan cerita hidup masing-masing. Matahari pagi menyinari wajahku yang masih basah oleh air mata, seolah alam sedang memberikan kehangatan yang selama ini hilang dari hidupku. Tangan gemetar memegang erat ponsel. Sebelum keberangkatanku, aku sempat mengirim pesan singkat kepada orang tuaku. Aku pulang hari ini. Aku butuh waktu untuk sendiri dulu. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Aku tak sanggup menceritakan segalanya melalui pesan singkat. Ketika taksi berbelok memasuki jalan besar, sebuah iklan billboard raksasa menarik perhatianku. Gambar seorang wanita karir tersenyum percaya diri dengan tagline, "Hidupmu adalah pilihanmu." Kata-kata itu seperti tamparan keras. Berapa lama aku membiarkan hidupku dikendalikan oleh orang lain? Berapa lama aku mengubur mimpi-mimpi sendiri untuk memenuhi harapan Randy dan keluarganya? Kita sampai, Bu. Sopir taksi memberitahuku. Rumah orang tuaku terlihat sama seperti dulu. Taman depan yang rapi, ket pagar yang sedikit mengelupas di beberapa bagian, dan pohon mangga yang dulu sering kupanjat saat kecil. Begitu keluar dari taksi, kakiku seperti tertanam kuat di tanah. Aku berdiri di sana, menatap rumah masa kecilku dengan perasaan campur aduk. Pintu depan terbuka sebelum aku sempat mengetuk. Ibu berdiri di sana. Wajahnya penuh kecemasan yang langsung berubah menjadi pelukan hangat begitu melihatku. Dinda, anakku. Suara ibuku yang penuh kasih membuat pertahananku runtuh. Aku menangis histeris di pelukannya, seperti anak kecil yang baru saja jatuh dari sepeda. Semua rasa sakit, semua pengkhianatan, semua kelelahan selama ini keluar dalam isakan yang tak terbendung. Ayah datang menyusul. Wajahnya berkerut khawatir. Tanpa banyak tanya,
Dia mengambil koperku dan memelukku erat. Sudah, kamu di rumah sekarang. Mereka membawaku masuk, mendudukanku di sofa favoritku yang ternyata masih ada. Ibu segera membuatkan teh hangat, teh jahe dengan madu, resep turun-temurun keluarga kami untuk menenangkan hati yang gundah. Ketika akhirnya aku siap bercerita, semua kata-kata keluar seperti air bah. Tentang Randy yang di PHK tapi malas mencari kerja baru. Tentang Bu Wati yang selalu ikut campur. Tentang kehamilanku yang harus kujaga sambil bekerja keras. Tentang keguguran yang menyakitkan. Dan yang paling sulit diungkapkan, tentang perselingkuhan Randy dan dukungan Bu Wati terhadapnya. Ibu menangis mendengar ceritaku. Ayah mengertakkan giginya, tangannya mengepal. Ayah akan temui mereka. Ayah tidak akan membiarkan mereka memperlakukanmu seperti ini. Tidak. Yah, pegang tangannya. Aku tidak ingin drama lagi. Aku hanya ingin pulih. Malam pertama di rumah orang tua terasa aneh sekaligus nyaman. Kamar lamaku masih sama persis seperti saat aku pergi menikah. Tempat tidur dengan selimut motif bunga, rak buku berisi novel-novel remajaku, bahkan poster band favoritku dulu masih menempel di dinding. Seolah waktu berhenti di sini, menungguku kembali ketika dunia luar terlalu keras. Di balik jendela, bulan purnama bersinar terang. Aku berdiri lama memandanginya, merasakan sesuatu yang asing tapi familiar. Harapan. Mungkin ini memang harus terjadi. Mungkin aku perlu dihancurkan sepenuhnya agar bisa membangun diri yang baru. Dengan tekad baru, aku mengambil buku catatan lama dari laci meja. Halaman pertamanya bertuliskan, Impian Dinda, dengan tinta warna-warni dari masa SMA. Aku membalik halaman kosong, dan dengan pena baru, mulai menulis. Hari ini, bab baru hidupku dimulai, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tersenyum. Senyum kecil, rapuh, tapi tulus. Senyum seseorang yang akhirnya menemukan jalan pulang, bukan ke sebuah tempat, tapi kepada dirinya sendiri. Waktu berjalan dengan caranya yang pelan namun pasti. 3 bulan telah berlalu sejak aku memutuskan meninggalkan dan bercerai dengan Randy dan rumah yang lebih mirip penjara itu. Awalnya, bangun dari tempat tidur setiap pagi terasa seperti pertempuran. Tubuhku lesu, pikiranku berkabut oleh kenangan-kenangan pahit yang terus menghantuiku seperti bayangan yang tak mau pergi. Tapi orang tuaku tak pernah lelah menyemangatiku. Ibu selalu menyiapkan sarapan hangat meski seringkali hanya sesuap 2 suap yang bisa kuminum. Ayah dengan sabar menemani malam-malam panjangku yang diisi tangisan dan kemarahan yang tak terarah. Suatu sore, saat sedang membereskan lemari lama di kamarku, aku menemukan sebuah kotak berdebu berisi sertifikat-sertifikat lamaku, ijazah S1 manajemen, sertifikat kursus akuntansi, bahkan proposal bisnis yang pernah kubuat saat kuliah dulu. Jari-jariku gemetar membalik halaman demi halaman, menyadari betapa banyak potensi dalam diriku yang sengaja kubuang untuk mengejar ilusi menjadi istri sempurna. Ayah punya ide, ujar ayah suatu malam saat kami duduk di teras belakang menikmati senja. Toko peralatan kantor Pak Joko di pusat kota sedang butuh seseorang untuk mengatur pembukuan dan stok barang. Kamu tertarik? Awalnya keraguan menggelayuti pikiranku. Sudah lama aku tidak bekerja di bidang itu. Tapi sesuatu dalam diriku berbisik, ini saatnya mencoba lagi. Hari pertama kerja terasa asing sekaligus membebaskan. Bau kertas dan tinta printer, suara mesin kasir, bahkan keriuhan pelanggan yang menawar harga. Semua itu memberiku sensasi hidup yang telah lama hilang. Pak Joko, pemilik toko yang sudah sepuh, ternyata sosok yang penyabar. Dia mengajariku sistem pembukuan baru dengan telaten, tak pernah sekalipun menyindir tentang status perceraianku yang mulai menjadi buah bibir tetangga. Di minggu ketiga, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah perusahaan kecil yang menjadi langganan toko ternyata sedang kesulitan dengan laporan keuangan mereka. Atas saran Pak Joko, mereka memberiku kesempatan untuk membantu.
awalnya hanya sebagai konsultan paruh waktu. Kamu punya insting yang bagus, puji Bulina, pemilik perusahaan itu, ketika aku berhasil menemukan ketidaksesuaian dalam pembukuan mereka yang sudah berlangsung setahun. Bagaimana kalau kamu yang tangani pembukuan kami setiap bulan? Tawaran itu membuka pintu-pintu baru. Perlahan tapi pasti, klien-klien kecil mulai berdatangan. Toko kelontong yang ingin pembukuan rapi, usaha catering rumahan yang butuh sistem inventaris, bahkan sebuah bengkel motor yang ingin membuat laporan keuangan profesional. Di tengah kesibukan baru ini, aku menyadari sesuatu yang luar biasa. Aku mulai tersenyum lagi. Bukan senyum palsu seperti dulu di rumah Randy, tapi senyum tulus karena merasa berguna. Setiap malam sebelum tidur, aku mulai mencatat pencapaian kecil hari itu di buku harianku. Hari ini aku membantu Ibu Surti mengatur keuangan warungnya. Dia bilang terima kasih dan memelukku. Laporan keuangan bulanan untuk Bulina selesai lebih cepat dari deadline. Dia mentraktirku makan siang. Ayah membeliku meja kerja baru untuk kamar. Sekarang resmi jadi kantor kecilku. Namun di balik semua kemajuan ini, bayang-bayang masa lalu sesekali masih datang. Terutama ketika suatu hari aku secara tak sengaja bertemu dengan Sari, mantan rekan kerjaku dulu. "Dinda, kamu sudah jauh berbeda," ujarnya sambil memandangiku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Aku tersenyum kecut. Perubahanku memang drastis. Badan yang dulu kurus dan lesu kini berisi kembali. Mata yang dulunya berkantung sekarang bersinar. Dan yang paling mencolok, gaya berpakaianku yang kini lebih berwarna dibanding dulu yang selalu kusam. Sari menggeleng. Aku dengar tentang kamu dan Randy. Nama itu seperti pisau tumpul yang menikam perutku. Tapi anehnya, tidak sesakit yang kubayangkan. Bagaimana kabarnya? Tanyaku. Lebih karena kesopanan daripada keinginan sungguhan. Sari menghela napas. Dia tidak seperti kamu. Masih menganggur. Siska, ya, aku tahu tentang itu. Ternyata tidak sesukses yang dia banggakan. Kabarnya mereka sering bertengkar. Aku hanya mengangguk, tidak merasa puas mendengar kabar buruk tentang Randy, tapi juga tidak sedih. Seolah dia sudah menjadi orang asing yang kisah hidupnya tidak lagi berhubungan denganku. Pertemuan itu justru memberiku penegasan. Aku memang sudah bergerak maju, sementara Randy tetap terjebak dalam pola pikir lamanya. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis di buku harianku. Hari ini aku menyadari, aku tidak lagi menjadi korban. Aku menjadi penyelamat untuk diriku sendiri. Dan itu lebih dari cukup untuk saat ini. Dengan perasaan ringan yang belum pernah kurasakan sejak lama, aku mematikan lampu dan memejamkan mata. Besok adalah hari baru, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku benar-benar menantikannya. Hujan deras mengguyur kota ketika aku menerima telepon itu. Suara di seberang sana terdengar asing, tapi cukup familiar untuk membuat jantungku berdegup kencang. "Selamat siang, ini dengan Dinda." "Ya, ini saya." "Dengan siapa?" "Ini Pak Heru, tetangga samping rumahmu dulu." Suaranya terdengar ragu-ragu, seolah sedang mempertimbangkan setiap kata yang akan diucapkan. Aku mengetuk-ngetuk meja dengan ujung jari, menunggu kelanjutannya dengan campuran rasa penasaran dan keengganan. "Maaf mengganggu, tapi kamu masih punya barang-barang di rumah ini kan? Randy bilang kamu mau ambil akhir bulan ini." Aku mengerutkan kening. Sudah 4 bulan sejak aku pergi, dan ini pertama kalinya ada yang menghubungiku tentang barang-barang yang kutinggalkan. "Aku tidak pernah bilang mau mengambil barang akhir bulan," jawabku pelan, mencoba memahami situasinya. Ada jeda panjang sebelum Pak Heru akhirnya menghela napas. Aku pikir kamu harus tahu. Randy sedang dalam masalah besar. Rumah ini akan disita bank minggu depan." Mendengar itu, tubuhku langsung tegak. Kursi kayu di belakangku berderit keras. "Disita? Bagaimana bisa?"
Ceritanya mengalir deras dari mulut Pak Heru. Ternyata, setelah aku pergi, Randy tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Siska, wanita yang dikiranya akan membawa kebahagiaan, ternyata seorang penjudi. Dalam 3 bulan terakhir, dia telah menguras tabungan terakhir Randy dan bahkan mengajaknya meminjam uang ke rentenir untuk membayar utang judinya. Kemarin ada orang-orang preman datang ke rumah, mengancam akan melukai Randy kalau utang tidak dibayar. Bu Wati sampai pingsan melihatnya. Aku menutup mata, mencerna semua informasi ini. Seharusnya aku merasa puas. Ini adalah karma yang sempurna untuk semua yang telah mereka lakukan padaku. Tapi yang kurasakan justru hampa. Kenapa Pak Heru menghubungi aku? Apa yang bisa kulakukan? Sebenarnya, suaranya semakin rendah. Bu Wati yang memintaku menelepon. Dia malu memintamu langsung. Mereka butuh bantuan. Tawa getir terlepas dari mulutku sebelum bisa kutahan. Ironinya terlalu besar untuk diabaikan. Dulu mereka memperlakukanku seperti sampah, menyalahkanku atas keguguran, mendukung perselingkuhan Randy. Dan sekarang, ketika segala sesuatunya berantakan, mereka baru ingat padaku? Maaf Pak Heru, tapi ini bukan urusanku lagi. Randy dan ibunya sudah membuat pilihan mereka. Setelah menutup telepon, aku berdiri lama di depan jendela, menatap hujan yang semakin deras. Pikiranku melayang ke masa lalu, ke rumah itu, ke kehidupan yang pernah kujalani, ke pernikahan yang kubangun dengan susah payah. Tiba-tiba, teleponku berdering lagi. Kali ini nomor yang tidak kukenal. Halo, Mbak Dinda ya? Suara perempuan bernada tinggi menyapa dengan terlalu bersemangat. Ini Siska. Kita belum pernah ketemu tapi. Aku langsung memotong. Aku tahu persis siapa kamu. Apa yang kamu inginkan? Suaranya tiba-tiba berubah manis. Aku cuma mau klarifikasi aja soal rumor-rumor yang beredar. Aku nggak mungkin bohongin Randy soal utang. Stop. Suaraku memotong tajam. Aku tidak peduli dengan drama kalian. Jangan pernah hubungi aku lagi. Sebelum dia sempat membalas, aku sudah menutup telepon dan mematikan ponsel. Tanganku gemetar. Tapi bukan karena marah atau sedih. Justru aku merasa bebas. Malam itu, saat berkencan makan malam dengan orang tuaku, aku menceritakan tentang telepon tadi. Ayah bangga padamu, kata ayah sambil menepuk bahuku. Kamu memilih untuk tidak membenci, tapi juga tidak membiarkan mereka menyakitimu lagi. Ibu mengangguk setuju. Mereka sudah dewasa. Biarkan mereka menghadapi konsekuensi perbuatan sendiri. Ketika aku berbaring di tempat tidur malam itu, pikiranku kembali ke Randy. Apakah dia sekarang menyesal? Apakah dia menyadari semua kesalahannya? Tapi yang lebih penting, aku menyadari bahwa aku sama sekali tidak ingin tahu jawabannya. Karma memang datang dengan caranya sendiri. Dan kadang, karma terbaik adalah ketika kita bisa benar-benar melupakan orang yang pernah menyakiti kita. Bukan karena dendam, tapi karena kita sudah terlalu sibuk dengan kebahagiaan sendiri untuk memikirkan penderitaan mereka. Dengan pikiran itu, aku memejamkan mata dan tertidur dengan tenang. Tanpa mimpi buruk, tanpa kenangan pahit, hanya kedamaian yang menyelimuti. Besok adalah hari baru, dan hidupku yang baru menanti. Minggu-minggu berlalu setelah telepon dari Pak Heru, dan aku berusaha keras untuk tidak memikirkan keadaan Randy. Tapi nasib sepertinya punya caranya sendiri untuk mengingatkanku pada masa lalu yang sudah kubuang. Suatu Sabtu pagi yang cerah, aku sedang asyik memilih bahan kain di pasar tradisional untuk keperluan klien baruku, sebuah usaha konveksi kecil yang membutuhkan bantuan mengatur pembukuan. Bau kapur barus dan tekstil baru memenuhi udara ketika tiba-tiba pandanganku tertumbuk pada sosok yang terlalu familiar di ujung lorong. Randy. Dia berdiri di depan lapak sembako, mengenakan kaos oblong lusuh yang dulu sering kucuci dan kusetrika dengan rapi.
Rambutnya yang dulu selalu terpotong rapi sekarang terlihat panjang dan kusut. Yang paling mencolok adalah perubahan postur tubuhnya. Dulu dia selalu berdiri tegak dengan sikap percaya diri. Sekarang punggungnya agak membungkuk seolah menanggung beban yang tak terlihat. Aku segera berpaling, berharap dia tidak melihatku. Tapi sudah terlambat. "Dinda?" Suaranya serak memanggil dari belakangku. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya menoleh. "Randy," sapaku datar, tanpa ekspresi. Matanya merah dan bengkak, seperti orang yang kurang tidur atau mungkin terlalu banyak menangis. Kamu terlihat baik," ujarnya dengan suara yang anehnya penuh penyesalan. "Ya, aku baik-baik saja," jawabku singkat, berusaha mengendalikan getar di suaraku. Ada keheningan canggung sebelum Randy akhirnya mengeluarkan kata-kata yang membuatku terkejut. Aku tahu aku tidak punya hak meminta apa-apa. Tapi bisakah kita bicara sebentar? Di warung kopi sana mungkin." Aku hampir menolak, tapi sesuatu dalam raut wajahnya yang hancur membuatku mengangguk perlahan. Warung kopi itu kecil dan pengap, tapi cukup sepi untuk percakapan privat. Aku duduk di kursi plastik dengan jarak aman dari Randy, tangan erat memegang gelas teh hangat yang kubeli hanya agar ada sesuatu untuk dilakukan. "Dengar, aku cuma ingin minta maaf," Randy mulai, matanya menatap gelas kopinya yang hitam pekat. "Untuk semuanya. Untuk berselingkuh, untuk tidak menghargaimu, untuk..." "Sudah cukup, Randy," potongku. "Aku tidak butuh permintaan maafmu." Dia terlihat seperti baru saja ditampar. "Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Tapi kamu harus tahu, hidupku sekarang itu neraka." Ceritanya mengalir deras. Setelah aku pergi, Siska ternyata menghilang dengan sisa uang mereka. Rentenir terus menagih utang judi yang jumlahnya membengkak karena bunga. Rumah orang tuanya akhirnya disita bank karena Randy menggunakan sertifikat rumah sebagai jaminan pinjaman. Ibunya sekarang tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, sering sakit-sakitan karena tekanan darah tinggi. Dan aku harus kerja serabutan sekarang. Jadi kuli bangunan, antar paket, apa saja yang bisa bayar utang, ujarnya sambil memperlihatkan tangannya yang penuh kapalan dan luka kecil. Aku mengamatinya dengan perasaan aneh. Dulu, tangan Randy selalu halus dan terawat. Dia bangga dengan penampilannya sebagai karyawan kantoran. Sekarang dia benar-benar menjadi orang yang berbeda. "Kenapa kamu ceritakan semua ini padaku?" tanyaku akhirnya. Randy menatapku langsung, matanya berkaca-kaca. "Karena aku baru mengerti sekarang. Mengerti semua pengorbananmu. Semua yang telah kamu lakukan untukku. Dan aku sangat menyesal." Ada bagian dalam diriku yang ingin berteriak, ingin menyiksanya dengan kata-kata pedas tentang bagaimana semua ini adalah karma untuknya. Tapi ketika melihat kehancuran di depan mataku, yang kurasakan justru iba. "Randy, dengar." Aku mulai dengan suara tenang. "Aku tidak membencimu lagi. Tapi maafku tidak akan mengubah apapun. Kamu harus menghadapi konsekuensi dari pilihanmu sendiri." Aku berdiri untuk pergi, tapi Randy tiba-tiba memegang lenganku. "Tunggu. Apakah ada kesempatan untuk kita?" "Tidak," jawabku tegas, melepaskan genggamannya. "Kita sudah selesai, Randy. Sudah waktunya kamu belajar berdiri sendiri, seperti yang telah kupelajari." Ketika aku berjalan meninggalkan warung itu, sinar matahari pagi menyinari wajahku. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan beban yang selama ini kubawa perlahan menguap. Mungkin suatu hari nanti Randy akan benar-benar berubah. Tapi itu bukan lagi urusanku. Aku sudah memilih untuk maju, dan tidak akan menoleh ke belakang lagi. Perjalanan pulangku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Seperti akhirnya aku bisa benar-benar menutup bab itu dalam hidupku, dan mulai menulis halaman baru yang lebih cerah.
Hari-hari setelah pertemuan dengan Randy terasa anehnya lebih ringan. Seperti beban yang tidak kusadari masih melekat di pundakku perlahan menguap, meninggalkan ruang untuk sesuatu yang baru. Pagi itu, aku duduk di teras belakang rumah orang tuaku, menikmati sinar matahari pagi yang hangat sambil menyesap teh jahe buatan ibu. Teleponku bergetar di atas meja. Sebuah pesan dari Randy. Aku menghela napas sebelum membukanya. Tidak yakin apa yang akan kutemukan. Dinda, aku menghormati keputusanmu. Tapi bisakah kita setidaknya tetap berteman? Aku benar-benar berubah, dan aku ingin membuktikannya padamu. Jari-jariku terbang di atas layar, mengetik balasan dengan cepat sebelum aku berubah pikiran. Randy, kita tidak bisa kembali menjadi teman. Bukan karena aku masih marah, tapi karena kita perlu melangkah maju masing-masing. Aku berharap yang terbaik untukmu. Aku menekan tombol kirim sebelum sempat ragu. Tidak ada balasan yang datang, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bahwa bab ini telah berakhir dengan tuntas. Ibu keluar dari rumah membawa sepiring kue lapis yang masih hangat. Dari tadi kamu melamun. Ada apa? Tanyanya sambil duduk di sampingku. Aku menunjukkan pesan itu padanya. Ibu membaca dengan perlahan sebelum akhirnya mengangguk. Kamu membuat keputusan yang tepat, nak. Tapi kenapa rasanya aneh? Aku mengernyitkan dahi, mencoba memahami emosiku sendiri. Aku pikir akan merasa lega, tapi malah ada rasa sedih yang aneh. Ibu meletakkan tangannya yang hangat di atas tanganku. Itu wajar, Dinda. Kamu bukan bersedih karena kehilangan dia sekarang, tapi karena kehilangan semua mimpi dan harapan yang pernah kau ikatkan padanya. Itu proses berduka yang normal. Kata-kata ibu seperti membuka sesuatu dalam diriku. Ya, memang begitu. Aku sedang berduka atas semua rencana yang pernah kubuat, atas bayangan keluarga yang pernah kucita-citakan, atas cinta yang kukira akan abadi. Yang penting, lanjut ibu sambil menyuapkan potongan kue ke mulutku, kamu tidak membiarkan rasa sedih itu mengaburkan penilaianmu. Kamu tetap tegas pada keputusan untuk memprioritaskan dirimu sendiri. Ibu bangga. Senyum kecil mengembang di bibirku. Ibu selalu tahu cara membuatku merasa lebih baik. Siang itu, aku memutuskan untuk mengunjungi kantor klien baruku, sebuah kafe kecil yang sedang berkembang. Pemiliknya, seorang wanita muda bernama Tari, memintaku membantu mengatur sistem akuntansi yang lebih baik. Kamu tahu, aku dengar tentang bisnis konsultan kecilmu dari teman, kata Tari sambil menyodorkan segelas latte hangat. Aku salut dengan perjalananmu. Aku mengangkat alis. Kamu tahu tentang masa laluku? Tari tersenyum simpatik. Sedikit. Tapi yang lebih penting, aku tahu bagaimana kamu bangkit dan memulai segalanya dari nol. Itu menginspirasi. Perbincangan itu membuatku tersipu malu, tapi juga memenuhi dadaku dengan kehangatan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa dihargai bukan karena hubunganku dengan seseorang, tapi karena usahaku sendiri. Pulang dari kafe, teleponku berdering lagi. Kali ini nomor yang tidak kukenal. Halo, Mbak Dinda, suara perempuan yang ceria menyapa. Saya Maya dari majalah Bisnis Wanita. Kami ingin mewawancarai Anda tentang usaha konsultan keuangan kecil yang Anda bangun. Bisakah kita bertemu minggu depan? Aku tercekat. Bagaimana mungkin mereka tahu tentangku? Tari, ternyata diam-diam telah merekomendasikan ke media tanpa sepengetahuanku. Dengan tangan gemetar, aku menjawab, tentu, dengan senang hati. Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, aku merenungkan semua yang terjadi. Dari seorang istri yang terpuruk, kini aku memiliki bisnis kecil yang mulai dikenal. Dari perempuan yang selalu hidup dalam bayangan orang lain, kini aku memiliki identitas sendiri. Dan yang terpenting, aku akhirnya belajar mengatakan, tidak, pada apa yang tidak baik untukku. Dan, ya,
pada kesempatan-kesempatan baru. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang, seolah tersenyum padaku. Aku memejamkan mata, bersyukur untuk semua luka yang mengajariku kekuatan, untuk semua air mata yang membasuh ketidakdewasaan, dan untuk semua kesempatan baru yang menantiku di depan. Besok adalah hari baru, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku benar-benar siap menyambutnya. Matahari terik menyengat kulit ketika aku melangkah keluar dari gedung ban setelah bertemu dengan klien. Baru saja aku menyelesaikan proyek pembukuan untuk usaha kuliner mereka, dan kontrak kerjaku diperpanjang untuk 3 bulan ke depan. Senyum kecil mengembang di bibirku, prestasi kecil yang membuatku bangga. Tiba-tiba, sorot mata yang terlalu intens membuatku menoleh. Di seberang jalan, di depan warung kopi kecil, Bu Wati duduk sendiri di kursi plastik yang sudah kusam. Tubuhnya yang dulu tegap sekarang terlihat menyusut, bungkuk, seperti boneka kayu yang lapuk dimakan waktu. Wajahnya yang dulu selalu terlihat sempurna sekarang dipenuhi kerutan dalam, dan matanya yang tajam kini redup tanpa cahaya. Aku berdiri diam, tak mampu bergerak. Haruskah aku menyapanya? Atau lebih baik berpura-pura tidak melihat? Sebelum sempat memutuskan, matanya menatap langsung ke arahku. Ada kejutan, malu, dan sesuatu yang mirip penyesalan dalam pandangannya. Perlahan, dia mengangguk kecil. Tanpa berpikir panjang, aku menyeberang jalan. Bu, sapaku pelan saat berdiri di hadapannya. Dinda, suaranya serak, tangannya gemetar memegang gelas kopi yang sudah dingin. Kamu terlihat baik. Terima kasih. Begitu juga ibu, bohongku dengan sopan. Dia terkekeh getir. Jangan berbasa-basi, Dinda. Kita berdua tahu bagaimana keadaanku sekarang. Ada jeda canggung sebelum akhirnya dia menyodorkan kursi di sebelahnya. Duduklah, kalau kamu punya waktu. Aku duduk, tidak yakin apa yang harus dikatakan. Terakhir kali kami bertatapan, wanita ini menyalahkanku atas keguguranku, mendukung perselingkuhan anaknya. Randy bilang dia sudah bertemu denganmu. Bu Wati memulai, matanya menatap lurus ke depan. Aku mengangguk. Iya, beberapa minggu lalu. Dia sangat berubah sejak kamu pergi. Tangannya mengusap wajah yang tiba-tiba terlihat lebih tua. Aku pikir dengan Siska dia akan bahagia. Tapi ternyata, suaranya pecah. Aku terkejut melihat wanita yang dulu selalu tegar ini hampir menangis di depan umum. Randy sekarang bekerja keras, lanjutnya. Tapi dia tidak bahagia. Dan aku sakit-sakitan. Tinggal di kamar kos kecil. Tidak ada yang mengurusiku. Ada bagian dalam diriku yang ingin berkata, itu karma. Tapi melihat kehancuran di depanku, yang muncul justru rasa iba. Bu Wati, kataku pelan. Aku tidak membenci ibu atau Randy. Tapi apa yang terjadi sekarang adalah konsekuensi dari pilihan kalian. Dia mengangguk, air mata mengalir di pipinya yang keriput. Aku tahu sekarang. Dulu aku selalu berpikir kamu tidak cukup baik untuk Randy. Tapi ternyata... Napasnya terengah, ternyata dialah yang tidak layak mendapatimu. Kata-kata itu menggantung di antara kami. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan betapa ironisnya kehidupan. Dulu aku mati-matian berusaha mendapatkan pengakuan dari wanita ini, dan sekarang, di saat aku sudah tidak peduli lagi, barulah dia menyadari nilai diriku. Aku minta maaf, Dinda, bisiknya. Suara penuh penyesalan. Untuk semuanya. Aku mengangguk. Aku terima maaf ibu. Tapi kita tidak bisa mengubah masa lalu. Tidak. Dia menggeleng. Tapi setidaknya aku bisa mengatakannya sebelum terlambat. Kami duduk dalam keheningan beberapa saat, masing-masing tenggelam dalam pikiran. Akhirnya aku berdiri. Aku harus pergi, Bu. Semoga kesehatannya membaik.
Bu Wati memandangiku dengan tatapan yang sulit kubaca. Kamu tumbuh menjadi wanita yang kuat, Dinda. Lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan. Perjalanan pulang terasa aneh. Aku tidak merasa puas melihat penderitaan mereka, tapi juga tidak merasa sedih. Yang kurasakan adalah kelegaan. Seperti akhirnya aku bisa benar-benar menutup bab itu dalam hidupku. Ketika sampai di rumah, ibu langsung membaca raut wajahku. Ada apa, nak? Aku bertemu Bu Wati tadi, jawabku sambil meletakkan tas. Ibu menghela napas. Dan bagaimana perasaanmu sekarang? Aku berpikir sejenak sebelum menjawab. Bebas. Seperti akhirnya semua ikatan emosional dengan masa lalu itu benar-benar terputus. Ibu tersenyum dan memelukku. Itu artinya kamu sudah benar-benar sembuh. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap langit-langit kamarku dengan perasaan damai. Kehancuran keluarga Randy bukanlah kebahagiaanku, tapi juga bukan lagi bebanku. Aku memejamkan mata, siap untuk menyambut hari baru esok, hari yang penuh dengan kemungkinan-kemungkinan baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang sudah selesai kutinggalkan. Hujan gerimis membasahi jalanan ketika aku berlari kecil mencari perlindungan di bawah atap kafe yang familiar. Kafe Aroma. Ini telah menjadi tempat favoritku sejak beberapa bulan terakhir untuk bertemu klien atau sekadar menikmati waktu sendirian. Hari ini, aku ada janji dengan Tari, pemilik catering yang menjadi klien pertamaku, untuk membahas laporan keuangan triwulan. Aku mengibaskan air hujan dari jaket denimku sambil melirik jam tangan. Masih 10 menit lebih awal. Pilihan tepat untuk mendapatkan tempat favorit di sudut dekat jendela. Maaf, Mbak. Kursi ini kosong. Suara laki-laki yang dalam namun lembut membuatku menoleh. Di depanku berdiri seorang pria tinggi dengan jas hujan yang masih meneteskan air. Rambut hitamnya sedikit basah, matanya teduh dengan kerutan kecil di sudutnya yang menunjukkan dia sering tersenyum. Aku tidak. Mulutku ternganga ketika menyadari dia memegang buku yang sama persis dengan yang kubaca. Kau membaca, Laut Bercerita, juga. Matanya berbinar. Kau mengenal karya Leila S. Chudori. Percakapan mengalir begitu alami dari situ. Namanya Adit, seorang arsitek yang baru kembali dari luar kota untuk proyek renovasi beberapa bangunan heritage di pusat kota. Kami berbicara tentang sastra, tentang hujan yang tak kunjung reda, tentang kopi yang terlalu pahit di kafe ini. Tari datang tepat waktu, mengangkat alis melihat aku asyik mengobrol dengan orang asing. Dinda, aku tidak mengganggu, kan? Adit segera berdiri. Aku yang mengganggu. Senang bertemu denganmu. Dinda, lengkapku sambil tersenyum. Dinda, ulangnya dengan nada yang membuat namaku terdengar istimewa. Sampai jumpa lagi, mungkin. Aku mengangguk, tidak berani berharap terlalu banyak. 3 hari kemudian, aku terkejut menemukan Adit berdiri di depan kantor kecilku dengan 2 cup kopi dan senyum lebar. Aku kebetulan lewat, katanya sambil menyerahkan salah satu cup. Kopi hitam, sedikit gula. Seperti yang kau pesan di kafe waktu itu. Aku tersipu. Dia mengingat pesananku yang biasa. Pertemuan-pertemuan berikutnya terjadi begitu alami. Makan siang di warung tenda dekat proyek konstruksinya. Berjalan-jalan di taman kota pada Minggu pagi. Diskusi panjang tentang buku dan musik di kafe-kafe kecil. Yang paling kusukai adalah bagaimana dia mendengarkan, benar-benar mendengarkan, ketika aku bercerita tentang pekerjaanku, tentang klien-klien yang kuhadapi, bahkan tentang rencana untuk mengembangkan bisnis kecilku ini. Tidak pernah sekalipun dia memotong atau meremehkan. Kau punya bakat yang luar biasa, katanya suatu sore sambil melihatku mengatur dokumen keuangan. Cara kau menjelaskan konsep keuangan yang rumit dengan analogi sederhana, itu bakat alami. Pujiannya tulus, tanpa pamrih,
berbeda dengan Randy yang dulu selalu meragukan setiap keputusanku. Hujan deras suatu malam menjebak kami di studio kecil Adit. Dari jendela, kami menyaksikan kilat menyambar-nyambar di langit gelap. Aku pernah menikah. Tiba-tiba aku membuka topik yang selama ini kuhindari. Adit mengangguk pelan. Aku tahu. Kau tahu. Dinda, kota kita tidak sebesar itu. Dan dia tersenyum kecil. Kebetulan aku kenal dengan sepupu Randy. Dadaku sesak. Dan itu tidak masalah bagimu. Dia mengambil tanganku dengan lembut. Yang penting bagiku adalah wanita yang ada di depanku sekarang. Bukan masa lalunya. Air mata menggenang di mataku. Kalimat sederhana itu menyembuhkan luka yang tak kusadari masih terbuka. Di luar, hujan mulai reda. Namun dalam hatiku, sesuatu yang indah justru mulai tumbuh. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti mimpi. Adit memperkenalkanku pada teman-temannya dengan bangga. Ini Dinda, konsultan keuangan handal dan wanita paling sabar menghadapi orang yang tidak mengerti apa-apa tentang akuntansi seperti aku. Ketika aku demam tinggi, dia datang dengan panci besar berisi sup ayam buatannya sendiri. Resep keluarga, katanya sambil menyuapiku pelan-pelan. Dan yang paling mengharukan, dia tidak pernah sekalipun membandingkanku dengan siapapun, atau membuatku merasa kurang. Suatu sore, sambil duduk di balkon kecil studionya menikmati matahari senja, aku menyadari sesuatu. Aku tidak lagi takut untuk mencintai lagi. Dan itu adalah kemenangan terbesarku. Musim semi datang dengan semilir angin yang membawa harum bunga melati dari halaman belakang rumah. 2 tahun telah berlalu sejak pertemuan tak terduga dengan Adit di kafe itu. 2 tahun yang mengubah hidupku dengan cara-cara tak terduga. Aku berdiri di depan cermin panjang di kamar pengantin, memandangi pantulan diriku yang hampir tak kukenal. Gaun pengantin putih sederhana yang kupakai terasa sempurna, tidak berlebihan, persis seperti yang selalu kuinginkan. Bukan seperti pernikahan pertamaku dulu yang penuh dengan pesta mewah dan tetamu yang bahkan tidak terlalu kukenal. Kamu cantik sekali, sayang. Ibu muncul dari belakangku, matanya berkaca-kaca. Tangannya yang hangat merapikan kerudung tipis di bahuku. Gugup? Tanyanya sambil menatapku melalui cermin. Aku menggeleng sambil tersenyum. Tidak. Aku hanya sangat bahagia. Dan itu benar. Tidak ada keraguan, tidak ada kecemasan. Hanya ketenangan yang dalam dan keyakinan bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Pintu kamar diketuk pelan. Ayah berdiri di sana dengan jas abu-abu yang rapi. Wajahnya berbinar dengan kebanggaan dan sedikit emosi. Sudah siap, Putri. Upacara pernikahan kami sederhana namun penuh makna. Hanya keluarga dekat dan beberapa teman terpilih yang hadir di taman bunga belakang rumah orang tua Adit. Ketika musik mulai berbunyi dan aku melangkah di antara bangku-bangku yang dihiasi rangkaian bunga liar, semua mata tertuju padaku. Tapi yang paling kutunggu adalah pandangan Adit yang berdiri di ujung aisle dengan mata berbinar dan senyum yang begitu tulus. Ketika tangannya menggenggam tanganku, aku merasakan kehangatan dan kekuatan yang langsung menenangkan detak jantungku yang awalnya berdegup kencang. Dinda, bisiknya pelan sambil menatap mataku, kau membuatku menjadi pria paling beruntung hari ini. Upacara berlangsung singkat namun penuh makna. Ketika kami dinyatakan sebagai suami istri dan Adit mencium keningku dengan lembut, tepuk tangan riuh mengisi udara. Tapi yang paling kuingat adalah pelukan erat dari orang tuaku, dan senyum puas ibu Adit yang selama ini telah memperlakukanku seperti anak sendiri. Pesta kecil di halaman belakang berlangsung meriah. Cahaya lampion menerangi pepohonan yang dihiasi ornamen-ornamen sederhana. Aku dan Adit duduk di meja utama. Tangan kami tak pernah lepas bergandengan. Tidak menyangka akhirnya kamu menikah lagi. Tari, teman sekaligus klien pertamaku, duduk di sampingku dengan segelas jus di tangan.
Aku tersenyum sambil memandang Adit yang sedang asyik bercanda dengan teman-temannya. Aku juga tidak menyangka bisa percaya lagi pada cinta. Kamu bahagia. Lebih dari yang bisa diungkapkan kata-kata, pikirku. Tapi aku hanya mengangguk, mata berkaca-kaca. Malam pertama kami sebagai suami istri dihabiskan di rumah kecil pemberian orang tua Adit sebagai hadiah pernikahan. Rumah sederhana 2 kamar dengan taman depan yang cukup untuk menanam sayuran dan bunga-bunga kesukaanku. Ketika aku berdiri di teras depan menatap bintang-bintang, Adit datang dari belakang dan memelukku erat. Apa yang kau pikirkan? Aku bersandar pada pelukannya. Tentang perjalanan hidup. Tentang bagaimana aku hampir menyerah pada cinta, sampai kau datang. Dia mencium rambutku. Dan aku akan terus datang, setiap hari, untuk sisa hidup kita. Di kejauhan, suara jangkrik bernyanyi bersama angin malam. Aku menutup mata, mensyukuri setiap luka di masa lalu yang membawaku ke pelukan ini. Besok adalah hari pertama babak baru dalam hidupku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak hanya percaya pada cinta, aku percaya pada kami. 2 tahun telah berlalu sejak pernikahanku dengan Adit, dan hidupku kini dipenuhi dengan kebahagiaan sederhana yang tak ternilai. Bisnis konsultan keuanganku berkembang pesat, bahkan telah memiliki 3 karyawan tetap. Setiap pagi, aku bangun dengan senyum, menikmati aroma kopi yang telah diseduh Adit sebelum dia berangkat kerja. Suatu sore di akhir pekan, saat aku sedang asyik merapikan dokumen di ruang kerjaku yang kecil di rumah, telepon berdering. Nomor yang tidak kukenal. Halo, ini Dinda? Suara perempuan parau di seberang sana. Iya, dengan siapa? Ini Siska. Nama itu membuat jemariku kaku memegang handphone. Siska, perempuan yang dulu merenggut Randy dariku. Apa yang kamu inginkan? Suaraku lebih tajam dari yang kurencanakan. Dia terdiam lama sebelum akhirnya berbicara. Aku minta maaf. Untuk semua yang terjadi dulu. Suaranya gemetar. Aku tahu ini terlambat. Tapi, Randy sakit. Parah. Aku menelan ludah. Aku tidak mengerti. Kenapa kamu menghubungiku? Karena... Napasnya terseduh, dia terus memanggil namamu saat demam tinggi. Dokter bilang kondisinya kritis. Infeksi paru-paru karena bekerja terlalu keras di proyek bangunan. Pikiranku berputar cepat. Randy, pria yang pernah kucintai, yang menyakitiku, sekarang terbaring sakit. Aku tidak tahu harus berkata apa, Dinda. Tapi... mungkin kunjunganmu bisa memberinya semangat untuk sembuh. Aku menutup mata, mencerna semua informasi ini. Di rumah sakit mana? RS umum daerah terlihat lebih kumuh dari yang kuingat. Bau desinfektan bercampur dengan aroma obat-obatan menyergap hidung begitu aku melangkah masuk. Aku berjalan pelan menyusuri koridor menuju kamar yang disebutkan Siska. Tangan erat memegang buket bunga kecil yang kubeli di lobi. Ketika tirai kamar terbuka, yang kulihat membuat dadaku sesak. Randy terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit. Tubuhnya yang dulu kekar sekarang tinggal kulit pembungkus tulang. Pipinya cekung, matamu sayu. Di sampingnya, Bu Wati yang sudah sangat tua duduk dengan wajah penuh kelelahan. Mereka berdua terkejut melihatku. Dinda. Randy berusaha bangun, tapi batuk keras menghentikannya. Aku berdiri di dekat pintu, tidak yakin harus bersikap apa. Aku dengar kamu sakit. Bu Wati bangkit dengan gemetar. Terima kasih sudah datang, bisiknya sebelum perlahan meninggalkan kamar, memberi kami waktu berdua. Ruang itu terasa pengap ketika aku duduk di kursi di samping tempat tidurnya. Kamu terlihat bahagia, ujar Randy dengan suara serak. Aku mengangguk. Aku bahagia. Aku menikah lagi. Dengan pria baik. Matanya menerawang. Aku tahu. Aku pernah melihat kalian di pasar.
Dia terlihat sangat mencintaimu. Ada keheningan yang panjang sebelum Randy akhirnya mengeluarkan kata-kata yang membuat air mataku hampir tumpah. Aku menyesal, Dinda. Untuk semuanya. Aku menyia-nyiakan cintamu, menyakitimu, dan... Napasnya tersengal. Kehilanganmu adalah kesalahan terbesarku. Aku menarik napas dalam-dalam. Randy, kamu tidak perlu. Aku perlu, potongnya. Sebelum terlambat. Aku sakit parah, Dinda. Dokter bilang paru-paruku rusak karena tahun-tahun bekerja di proyek bangunan tanpa alat pelindung. Tangannya yang kurus mencoba meraih tanganku. Aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar berubah. Dan aku bahagia melihatmu sekarang. Ketika aku meninggalkan rumah sakit itu 1 jam kemudian, hatiku terasa aneh. Tidak marah, tidak dendam, hanya sedih melihat bagaimana hidup bisa berubah drastis. Bu Wati mengejarku di lobi. Dinda, tunggu. Wanita tua itu kini menggunakan tongkat, tubuhnya semakin bungkuk. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Dan meminta maaf sekali lagi. Aku memandanginya, mengingat semua luka yang pernah dia torehkan di hatiku. Tapi sekarang, yang kulihat hanyalah seorang ibu yang menyesal. Tidak perlu, Bu. Aku sudah memaafkan kalian berdua sejak lama. Dia mengangguk, air mata mengalir di pipinya yang keriput. Kamu selalu lebih kuat dari yang kami kira. Perjalanan pulang terasa panjang. Ketika aku tiba di rumah, Adit langsung tahu ada yang tidak biasa. Semuanya baik-baik saja? Tanyanya sambil memelukku erat. Aku bersandar pada pelukannya yang hangat. Aku baru mengunjungi Randy di rumah sakit. Dia, kondisinya parah. Adit tidak berkata apa-apa, hanya mengelus punggungku pelan. Yang aneh adalah, bisikku, aku tidak merasa bahagia melihat penderitaannya. Aku hanya sedih. Suamiku menatapku dengan mata penuh pengertian. Itu karena hatimu yang besar, sayang. Dan itu salah satu hal yang paling kusukai darimu. Malam itu, sambil berbaring di tempat tidur dengan Adit di sampingku, aku merenungkan betapa berbedanya hidupku sekarang. Dulu aku terjebak dalam hubungan yang meracuniku. Sekarang aku bebas mencintai dan dicintai dengan tulus. Dan untuk Randy serta Bu Wati, aku hanya bisa berharap mereka menemukan kedamaian, meski jalannya berbeda dengan yang pernah kami bayangkan bersama. Besok adalah hari baru. Dan aku akan menyambutnya dengan hati yang lapang, tanpa dendam, tanpa penyesalan, hanya syukur untuk semua yang telah kulalui dan semua yang masih menanti. Matahari pagi menyelinap melalui tirai jendela kamar tidur kami, membangunkan aku dengan sentuhan hangatnya di wajah. Aku meregangkan badan perlahan, tangan kanan otomatis meraih perut yang mulai membulat. 5 bulan. Janin dalam kandunganku sudah berusia 5 bulan. Dan setiap pagi aku masih terbangun dengan perasaan takjub bahwa kehidupan baru tumbuh dalam diriku. Adit sudah bangun lebih awal. Seperti biasa. Aroma kopi dan pankek hangat menguar dari dapur. Aku berjalan pelan menyusuri koridor rumah kami yang sederhana namun penuh kehangatan. Dinding-dindingnya dihiasi foto pernikahan kami dan lukisan-lukisan kecil hasil karyaku di waktu senggang. Selamat pagi, sayang. Adit menoleh dari kompor. Wajahnya bersinar melihatku masuk ke dapur. Dia segera mendekat, mencium keningku sebelum tangannya yang hangat menyentuh perutku. Selamat pagi juga untuk calon bayi kita. Tawa kecil mengembang di bibirku. Setelah 2 tahun pernikahan penuh kebahagiaan, kami akhirnya diberkati kehamilan yang sangat dinantikan. Kali ini, semuanya terasa berbeda. Setiap mual, setiap pusing, bahkan setiap keinginan makan yang aneh kualami dengan sukacita. Bulan-bulan berikutnya berlalu dengan penuh sukacita menyambut kehamilan yang sehat. Klinik bersalin tempat aku memeriksakan kandungan penuh dengan foto-foto bayi lucu dan para ibu hamil yang bersemangat. Tekanan darah normal, berat badan ideal, perkembangan janin sangat baik,
kata dokter kandunganku suatu pagi sambil mengusap gel perekam USG di perutku. Dan lihatlah, dia sedang tersenyum. Di layar monitor, bayangan kecil bayi kami terlihat jelas. Sebuah kehidupan baru yang akan kusambut dengan semua cinta dan pelajaran dari masa laluku. Adit menitikkan air mata ketika mendengar detak jantung kecil itu untuk pertama kalinya. Berbulan-bulan kemudian, lahirlah bayi kami. Seorang perempuan cantik dengan mata besar seperti ayahnya dan rambut hitam lebat seperti ibunya. Kami menamainya Sekar, yang berarti bunga, simbol harapan baru setelah musim dingin berlalu. Malam pertama di rumah bersama Sekar, aku terbangun oleh tangisnya yang kecil. Dengan hati-hati kuangkat dia dari box, menikmati kehangatan tubuh mungilnya di pelukanku. Adit terbangun dan segera mendekat, memeluk kami berdua dari belakang. Kita beruntung, ya? Bisiknya di telingaku. Aku menatap Sekar yang sudah tertidur kembali dalam pelukanku, lalu memandang melalui jendela ke arah bintang-bintang yang berkelap-kelip. Di suatu tempat di luar sana, mungkin Randy juga sedang melihat, memberikan restunya untuk kebahagiaan kami. Ya, bisikku, menikmati momen sempurna ini. Sangat beruntung. Dan dalam keheningan malam itu, dengan bayi dalam pelukan dan suami tercinta di sampingku, aku akhirnya mengerti, semua luka di masa lalu, semua air mata dan kepedihan, telah membawaku tepat ke tempat di mana aku seharusnya berada. Inilah kebahagiaan yang tertunda, bukan karena datang terlambat, tapi karena aku butuh waktu untuk tumbuh cukup kuat untuk menerimanya. Tahun-tahun berlalu seperti halaman buku yang indah. Sekar tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria, dengan tawa yang bisa menerangi hari paling kelam. Bisnis konsultanku berkembang pesat, bahkan membuka cabang di kota sebelah. Suatu hari di musim panas, ketika aku sedang menyiram bunga di taman depan rumah, seorang wanita tua dengan tongkat lewat di depan pagar. Bu Wati. Dia terlihat lebih tua dari usianya, tapi matanya masih tajam. Kami saling memandang sejenak sebelum akhirnya dia tersenyum kecil. Dia sangat cantik, katanya, menunjuk Sekar yang sedang asyik menggambar di teras. Aku mengangguk. Terima kasih, Bu. Ada keheningan yang nyaman sebelum Bu Wati melanjutkan perjalanannya. Sebelum pergi, dia menoleh sekali lagi. Dinda, aku bahagia melihatmu sekarang. Dan kali ini, aku tahu dia tulus. Ketika aku melihat Sekar berlari ke pelukan Adit yang baru pulang kerja, tawa mereka mengisi udara dengan musik kehidupan yang paling indah, aku tersenyum. Ini adalah akhir yang bahagia, atau lebih tepatnya, awal yang indah dari sebuah kisah yang masih panjang.